Kali ini tanggal 11 Maret 2021, Keren akan melaksanakan seminar yang bertemakan Digital Branding Strategy on Social Media dan E-commerce. Nah, terus yang berikutnya adalah beberapa misunderstanding yang lain adalah pengennya tuh satu konten tuh ada semuanya, ada promote brandnya gitu ya. Nggak bisa seperti itu gitu. Artinya seperti apa? Jadi ada tahapannya ya, kalau kita bicara marketing, kalau kita bicara branding itu namanya AIDA ya. Ini konsep yang udah sangat lama gitu ya. Awareness, interest, desire, dan action. Artinya konten untuk digital branding di marketplace, di social media itu tergantung dari apa yang kita pengen achieve sebenarnya. Apakah awareness gitu ya. Kalau awareness ya biasanya kita lebih kasih hal-hal yang sifatnya menarik bagi audiens gitu ya, supaya mereka tertarik kepada brand kita gitu ya. Apakah untuk meng-pick interest-nya gitu ya, biasanya kita lebih fokus untuk menemukan solusi buat masalah-masalah yang dihadapi oleh audiens kita gitu ya, atau desire gitu ya, kira-kira bagaimana sih apa yang kita punya itu bisa solving their problem. Terus action lebih ke gimana mereka bisa subscribe, gimana mereka bisa beli, gimana mereka bisa pakai jasa kita dan lain-lain. Jadi konten itu nggak one for all gitu ya. Satu konten untuk semua goals gitu ya, nggak seperti itu. Nah, ketika kita bisa bicara digital branding konten gitu ya, selalu ingat yang namanya quality itu selalu lebih penting dari quantity. Kenapa seperti itu? Karena setiap hari gitu ya di digital realms gitu ya, di alam digital gitu ya, kita berhadapan dengan kompetisi yang rame gitu ya, traffic yang banyak gitu ya. Kalau bisa lihat di data ini, sehari aja orang bisa post let's say 350.000 stories gitu ya. Artinya kita bersaing dengan akun-akun yang lain, pebisnis-pebisnis yang lain, UMKM-UMKM yang lain untuk attention dari audiens kita. Ya, jadi selalu fokus di quality gitu ya. Ketika teman-teman udah temukan suatu digital content branding yang menjual gitu ya, menarik traffic gitu ya, menarik interaksi gitu ya. Jadi bisa baru itu bisa direplicate gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah ini yang ketika kita bicara konten gitu ya untuk branding, itu ada beberapa checklist gitu ya. Yang pertama adalah ketahui siapa buyer persona kita gitu ya. Apakah kontennya ini cocok buat mereka? Kalau misalnya kita jualan susu bayi, kita nggak mengiklan buat bayi kan ya, kita ngiklan buat ibunya sebenarnya gitu ya. Apa sih yang menarik buat ibu-ibu gitu ya, misalnya seperti itu. Timingnya juga penting ya, jam berapa kita posting. Ya luckily kita punya di dunia digital ini kita punya data gitu ya, data bahwa oh audiens kita itu banyak live-nya tuh di jam segini gitu ya. Artinya biasanya kalau konten di sosial media itu 1-2 jam pertama itu yang paling penting gitu ya, karena interaksinya ditentukan dari situ. Tadi yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan fokus di satu tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Awareness gitu ya, interest atau pengen meng-create desire atau meng-encourage supaya audiens kita take action gitu ya. Terus copywriting, ingat ini salah satu yang biasanya grafiknya udah bagus tapi captionnya salah gitu ya, apalagi kalau pakai bahasa Inggris. Nah ini eh, menggambarkan keseriusan dari kita dalam menciptakan si konten tersebut gitu ya. Biasanya gimana caranya supaya nggak copywritingnya bagus ya, baca ulang, baca ulang, baca ulang, jangan sampai typo. Terus yang terakhir adalah apabila kita ini mengambil ngambil dari quote orang lain segala macam, kita harus tahu si credibility dari source-nya. Content is king, tapi seorang raja harus dipilih. Jadi harus lewat data gitu, dan data itu bukan harus sesuatu yang ribet ya, tapi mengetahui siapa diri kamu, brandnya itu siapa, yang terkait dengan brand archetype tadi, challenge-nya apa, objektifnya apa, lalu ada data dan insight tadi, including target audience-nya siapa. Jadi kita tahu ketika aku mau ngomong gesturnya ke Mbak Mira sama ngomong gestur ke Yai, mungkin akan punya cara yang berbeda-beda. Lalu baru nanti diakhiri dengan content distribution. Ini yang mungkin salah satu yang saat ini lagi sering diomongin orang, karena a good content is everywhere, but
not every good content has the right amount of people yang bisa baca. Maksud aku, banyak sekali konten-konten bagus, tapi nggak semua konten bisa dilihat banyak orang. Gitu. Makanya content distribution strategy itu sangat penting untuk ketika masuk ke digital marketing. Itu kayaknya yang perlu diingat-ingat, dan mungkin habis dari sini bisa langsung dicek-cek tuh di Google ya, soal content distribution, apalagi ini terkait sekali ketika digital ngomongin algoritma. Branding itu banyak banget, 80% itu tentang color. Tadi arsiteknya yang ditampilkan Kak Utari juga tentang color ya. Jadi ada 80% mengambil peranan untuk membangun sebuah brand itu dari color. Yang kedua itu adalah 2 dan 3 itu sebenarnya ada value sama konsistensi. Penting sekali buat kita tekankan bahwa branding itu berbicara tentang value sama konsistensi. Jadi something yang konsisten dan persisten itu akan terus diingat sama orang, dan itu akan jadi satu impresi kepada otak-otaknya daripada calon kliennya kita. Yang terakhir adalah trust. Branding penting untuk membuild trust kembali dan terus ada yang jadinya forever. Seperti itu. Terus kemudian kita lanjut. Ini cuman bedanya di medium saja, bagaimana mengkomunikasikannya berbeda. Kita gimana cara define-nya? Define-nya salah satunya kita pakai brand positioning itu, mulainya saya mungkin lebih praktikal aja, kita start dengan competition analysisnya. Kita bisa cari kompetitornya kita, terus kita bisa analisis, terus kemudian kita bisa, tadi ada sebutan sedikit tentang persona gitu ya, sebenarnya lebih menjurus kepada behavior, kita bisa tahu behaviornya usernya kita, calon klien sama calon customernya kita. Dan tadi ada sedikit disebutkan tentang content strategy, bagaimana how to distribute the content itself gitu. Bagaimana kita merumuskan konten yang kita mau kasih tahu kepada audiensnya kita. Nah, dari hal seperti itu kita bisa melakukan cloud computing sama viral marketingnya, dan yang akan ditarik kepada bagaimana search engine optimization-nya sama search marketing. Seperti itu. Nah, karena saya cukup lama di dunia membangun website gitu, salah satunya tadi mungkin Kak Tiffany sudah jelasin soal pro dan kontra, kenapa sih ada web store, ada marketplace, ada social media. Nah, pro dan kontranya tadi sudah dipaparkan gitu. Tapi ada hal yang unik juga yang perlu kita tahu bersama-sama. Kalau di kompetisinya sosial media itu kita algoritma, selalu berbicara tentang algoritma. Konten di situ ada banyak yang bagus, tapi bagaimana konten itu tersebar, itu kembali kepada algoritma. Marketplace, produknya kita sudah dibangun, brandnya di luar daripada marketplace, tapi bagaimana caranya orang memilih brandnya kita daripada brand orang lain, atau produknya kita dibandingkan produk orang lain, kompetisinya kembali lagi besar banget. Tentang harga, tentang mungkin respon time, kalau misalnya kalau di marketplace itu respon time itu sekarang sangat penting, mengambil peranan yang cukup tinggi, sehingga kalau respon time-nya drop itu secara algoritmanya akan membuat kita susah untuk menampilkan produknya kita atau mengimpress produknya kita kepada calon customer. Nah, di websitenya ini kenapa penting? Karena kita pertama, kita miliki. Jadi ibaratnya antara kita in the cost sama kita punya kontrakan atau rumah sendiri. Jadi memiliki website karena kita memilikinya. Domainnya kita punya, namanya kita. Jadi orang bisa langsung tahu, oh itu pemiliknya kita. Kenapa sih harus personal branding buat content creator gitu? Emang enaknya jadi digital influencer tuh apa sih gitu? Kalau misalnya kayak kenapa sih aku harus personal branding gitu kan? Nah, sebenarnya personal branding tuh ada banyak banget manfaatnya, dari yang ada duitnya sampai yang nggak ada duitnya, tapi efeknya tuh jangka panjang. Mungkin beberapanya kayak misalnya dari
sisi yang paling bisa dilihat banget lah, misalnya duit gitu ya. Kalau kalian mau jadi content creator, itu kalian bisa jadiin side hustle atau misalnya jadi tempat kalian buat berkarya, itu bisa banget kalian bisa earning duit dari sini gitu. Yang kedua, kalau misalnya kalian juga hobi traveling gitu, terus misalnya kalian juga, misalnya setelah pandemi juga udah kelar gitu, kalian bisa kerja sama beberapa brand, terus udah gitu bisa buat konten yang sesuai sama persona kalian, terus misalnya kayak tiketnya dibayarin, akomodasi ditanggung, dan lain-lain juga. Terus juga kalau misalnya kalian namanya udah besar, kalian juga bisa punya kesempatan buat kerjasama sama artis yang kalian suka atau idol dalam dan luar negeri gitu. Nah, selain ini tuh juga ada banyak banget manfaat personal branding buat kehidupan sehari-hari misalnya. Contohnya kalau misalnya kalian lagi cari kerjaan gitu, kalian job seeker, kalian tuh juga bisa sebenarnya buat personal branding konten kalian sendiri. Itu akan mempermudah orang lain buat tahu interest kalian dan strength-nya kalian tuh apa gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kan banyak banget nih, aku kayaknya banyak banget yang bilang ayo jadi content creator atau ayo jadi influencer gitu. Tapi sebenarnya jadi influencer yang baik itu biasanya kayak gimana sih? Atau kayak gimana sih biasanya brand atau online shop tuh milih si influencer. Jadi dari sini kita bisa track back gimana caranya untuk bikin personal branding yang bagus dan impactful juga gitu. Nah, yang pertama biasanya itu memang dari banyaknya followers. Nah, ini mungkin udah sering banget ya kalau misalnya kita lagi cari influencer itu pasti dilihatnya dari followers dulu gitu. Nah, dari banyaknya followers, setahu aku juga di industri Indonesia tuh belum ada benchmark yang rigid gitu soal penyebutan nano, mikro, mega, atau giga influencer. Tapi ini sepengalaman aku ada di digital agency selama berbelas tahun dan udah kerja juga sama beberapa influencer, si followersnya itu dibedakan dari sini gitu. Jadi misalnya kamu punya influencer 100.000 tuh mungkin udah bisa disebut mega influencer kayak gitu. Terus yang kedua, ini menurut aku yang agak-agak terlupakan oleh banyak orang gitu, banyak online shop atau mungkin brand, kalau brand mungkin enggak ya, mungkin online shop ya, mungkin nggak kepikiran untuk ngecek engagement rate gitu. Kenapa? Karena engagement rate itu penting banget. Jadi jangan sampai orangnya tuh udah kayak, misalnya kamu punya follower 100.000 gitu, ternyata pas dilihat engagement rate-nya tuh cuma 1%, tuh kan kayak sebenarnya nggak work sih influencer tersebut gitu. Terus gimana sih caranya ngelihat engagement rate itu? Biasanya dilihat dari total berapa orang yang lihat konten kamu dibagi sama berapa orang yang mau komen, like, atau share gitu. Terus interaksi tersebut dibagi sama reach itu, reach-nya adalah orang yang lihat konten kamu dikali 100%. Nah, sebenarnya ini udah ada beberapa tools-nya juga. Nanti aku bisa share tools-nya namanya apa. Dan kalau misalnya ditanya, terus engagement rate yang paling bagus tuh buat influencer tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, lagi-lagi ini juga masih belum ada benchmark-nya setahu aku di industri Indonesia, tapi ini yang aku perhatiin rata-rata engagement rate-nya misalnya kayak kamu punya follower 100.000 gitu. Nah, minimal istilahnya kalau kamu dibilang kayak influencer yang baik gitu, kamu punya engagement rate minimal tuh 5% gitu. Kalau misalnya kamu punya 15% tuh udah kayak bagus banget gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus di-maintain juga untuk jadi influencer gitu. Dan yang ketiga, jangan lupa attitude kita sama followers, attitude kita sama brand juga, itu juga harus di-maintain supaya orang-orang tuh terus balik sama kita dan adiksi sama personal branding kita juga gitu. Nah, terus selain itu, emang berarti cuma dari follower sama engagement rate doang? Enggak sih menurut aku. Yang benar-benar kayak kelihatan banget impact-nya itu adalah ketika kamu udah yang pertama bisa ngeracunin followers kamu gitu. Itu menurut aku kamu udah jadi kayak influencer. Kayak misalnya di sini ada satu influencer namanya Catwomanizer. Jadi waktu tahun 2018 apa 2019 gitu, dia sempat ngeracunin followersnya untuk makan regal sama susu bir brand. Dan itu tuh saking impactful-nya sampai si kedua produk ini tuh sampai habis di mana-mana, sold out dan susah banget ditemuin. Itu tuh menurut aku kamu udah bagus banget lah ngeracunin followers kamu gitu.
Bye.